Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali pagi ini kita mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru, di mana pagi ini kami dapat menghirup udara yang segar dan menikmati setiap anugerah-Mu. Tuhan, bicaralah kepada setiap pribadi, dan kami mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu pagi ini, agar kami semakin mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tema renungan kita pagi ini adalah hidup yang berbuah. Firman Tuhan diambil dari Matius 13 ayat 18-23. Demikian firman Tuhan. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai ilustrasi, saya memiliki beberapa tanaman buah yang terletak di bagian samping dan belakang rumah. Ada pohon mangga dan ada pohon jambu yang sudah beberapa kali berbuah. Meski tidak terlalu paham soal merawat tanaman agar berbuah banyak dan manis, saya tetap mengharapkan setiap pohon buah-buahan tersebut berbuah pada setiap musimnya dan dapat dinikmati buahnya. Saudaraku, ketika Yesus menerangkan arti dari perumpamaan tentang penabur, disebutkan pada akhir pengajarannya mengenai benih yang jatuh di tanah yang baik, lalu menghasilkan buah yang beragam. Ada yang 160 dan 30 kali lipat. Yesus ingin memberi pesan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya menghasilkan buah. Soal sedikit dan banyak buah itu, setiap orang tidak dituntut untuk menghasilkan buah yang sama. Namun, harapan agar kehidupan orang percaya menghasilkan buah tetap menjadi prioritas. Saudaraku, buah kehidupan orang percaya dapat beraneka ragam, mulai dari perubahan karakter, perubahan berbuat baik, perubahan pelayanan, membangun generasi penerus yang cinta Tuhan, hingga jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Kristus karena pelayanan yang kita lakukan. Hidup yang berbuah seperti pengajaran Yesus inilah yang hendaknya menjadi tujuan hidup setiap kita sebagai orang percaya, tanpa perlu membandingkan buah kehidupan pribadi dengan orang lain. Masihkah kita memiliki kerinduan untuk hidup berbuah bagi kemuliaan namanya? Hidup yang berbuah sebagai tandanya kehidupan dalam diri kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang agung, Engkau adalah Tuhan yang mulia dan kudus. Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar kami memiliki hati yang mau mengerti dan menerima setiap benih firman-Mu. Kiranya Roh Kudus
akan menolong kami agar kami memiliki hati yang baru, hati yang taat dan setia untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.